Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Bu Dina. Ya, kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Oke guys, materi kita kali ini mengacu pada kompetensi dasar yaitu 3.11 mengenai konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Dan 4.11 mengenai menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54. Getaran di sini yang dicantumkan atau mengenai getaran yaitu mengenai mengulang-ulangi ya, di sini maksudnya bahwa getaran itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Nah, begitu ya. Selain itu, gelombang dalam firman Allah itu juga disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 46 yang berbunyi wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyirati walidhiqakum min rahmatih walitajriya fulku bi amrih walitabdahu min fadlihi wal'allakum tashkurun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ar-Rum ayat 46. Gelombang di sini yang disebutkan adalah sebagai contoh adalah angin. Angin merupakan salah satu contoh gelombang. Oke, sekarang kita perhatikan contoh ilustrasi di bawah ini. Nah, ini adalah contoh ayunan. Nah, di sini ayunan merupakan gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Contoh ayunan dalam kehidupan sehari-hari adalah ada ayunan mainan, kora-kora, pandu jam dinding, ayunan sirkus, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Ini adalah ayunan mainan, ini jam dinding, kemudian ini adalah sirkus di situ ya. Oke, kemudian contohnya dalam tubuh kita itu adalah detak jantung. Detak jantung ini bergetar beberapa kali ya, ini berulang ini bergetar. Nah, contoh lagi adalah bel listrik. Iya, ini jika kita tekan maka dia akan bergetar sehingga dia menimbulkan bunyi. Jadi nanti kita akan bahas bunyi di selanjutnya ya, bahwa bunyi nanti dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, oke, next. Sekarang getaran telepon bunyi, kita coba klik di sini. Iya. Ini adalah contoh dari getaran bunyi. Oke, sekarang kita perhatikan ini ayunannya dia bergerak bolak-balik dari titik A ke B ke C kembali ke A dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada simpangan yang maksimum pada ayunan tersebut. Nah, ayunan maksimum itu adalah atau simpangan maksimumnya disebut sebagai amplitudo. Jadi amplitudo dari B ke A ini adalah simpangan terjauh benda dari titik seimbangannya, di mana B adalah titik seimbangannya. Maka BA dan BC adalah amplitudo ya. Sekarang kita ke bagian ayunan, yaitu di sini ada titik setimbang adalah C. Kemudian satu getaran itu meliputi C, D, E, kemudian D, C, B, A, B, C. Kembali lagi ke awal. Sedangkan simpangan adalah C ke B atau bisa juga C ke D. Amplitudo juga seperti itu ya, maksimumnya dia. Oke, sekarang kita coba. Nah, kalau
setengah ayunan itu dari A ke B ke C ya. Kalau 3/4 ayunan adalah A, B, C kembali ke B. Oke, sekarang kita coba klik B, benda ini ke A, kembali ke C, ke B. Nah, kemudian dia bergetar. Nah, ini adalah titik seimbang B-nya, dia bergetar bolak-balik, maka dia mengalami satu getaran, yaitu gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik seimbangnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa ayunan itu sama dengan sebuah getaran. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, ini ada ilustrasi sederhana yaitu pegas. Pegas di sini dia mengalami gerakan harmonik. Nah, harmonik itu dia, nah ini ya, bergeraknya secara harmonik. Maka kita akan mengetahui nanti bagian tugas, yaitu titik seimbangnya adalah Q, satu getarannya adalah P, Q, R, I, P, seimbangnya adalah QR atau QP, amplitudo adalah QR atau QP. Sekarang kita coba klik di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bandul ini dia bergerak selama 10 ayunan, nanti waktunya berapa detik, seperti itu ya. Kita cek dengan menggunakan stopwatch, ternyata waktunya adalah 50 sekon. Maka di sini kita akan bisa menghitung F-nya. Apa ya F itu? Nah, kita bisa menghitung ayunan dibagi dengan sekon atau banyaknya ayunan tadi, berapa getaran setiap sekon. Kita temukan di sini adalah F-nya 0,2 Hz. Hz adalah satuan F. F adalah di sini frekuensi, periode adalah nanti satuannya sekon, dan banyaknya ayunan atau getaran, T adalah waktu yang diperlukan. Nah, jadi frekuensi kita bisa menghitungnya dengan membagi ayunan per waktu tempuhnya. Contoh misalnya, selama 2 menit sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut dan berapakah periodenya? Oke, kita coba selesaikan di sini. Yang diketahui tadi adalah waktunya 2 menit, kita ubah ke sekon menjadi 60, kemudian banyak getarannya 360. Yang ditanya adalah T dan F. T adalah periode dan frekuensi, maka T-nya atau periodenya bisa kita bagi 60 dibagi 360 menjadi 0,13 sekon. Frekuensinya adalah 360 dibagi 60 menjadi 6 Hz. Oke, kesimpulannya adalah frekuensi banyaknya ayunan yang terjadi pada setiap detik, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan. Kesimpulannya di sini rumusnya T periode adalah 1/F atau bisa dihitung dengan T per N, sedangkan frekuensi ada kebalikannya yaitu F 1/T, T periode di sini ya. Dan frekuensi adalah N per T atau banyaknya getaran tiap sekon. Di sini keterangannya sudah ada. Oke, kemudian kita coba, jika waktunya 1 sekon, jumlah ayunan 10 kali, maka frekuensinya adalah 10, periodenya adalah 1/10. 2 sekon 30 kali, maka F-nya 15, T-nya periodenya adalah 1/15 dan seterusnya. Kesimpulannya adalah frekuensi adalah kebalikan dari periode, atau periode adalah kebalikan dari frekuensi atau seper ya, seper dari frekuensinya. Oke, di sini ada ayunan, ada getaran, ada gelombang. Oke, di sini kesimpulan adalah getaran gerak bolak-balik kembali suatu titik keseimbangannya. Sekarang kita perhatikan di sini ada satu tali di sini. Nah, itu tadi dia merupakan satu contoh gelombang. Gelombang itu merupakan adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Dalam perambatannya, gelombang dia membawa energi. Macam gelombang arah getarannya yaitu ada gelombang longitudinal, di mana gelombang yang arah getarannya sejajar dengan atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang pegas dan gelombang suara. Sedangkan transversal yaitu gelombang yang getarannya bergerak tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah pada gelombang tali, gelombang cahaya, dan gelombang permukaan.
Kemudian macam gelombang, menurut medium perantaranya ada gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya, ada sinar X, sinar radio, gelombang radio, radar, dan televisi. Sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya adalah hampir semuanya merupakan gelombang mekanik ya. Contohnya adalah bunyi. Nah, ini adalah gelombang transversal. Dia arahnya adalah tegak lurus. Arah gelombangnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan longitudinal adalah arah gelombangnya dia sejajar dengan arah getarannya. Bisa diperhatikan di sini ya guys ya. Oke, ini gelombang transversal. Kita coba lihat satu. Tadi dikatakan bahwa gelombang transversal itu getarannya dia tegak lurus dengan arah rambatannya ya. Gelombang transversal di sini ada bukit, ada lembah di sini. Ada bukit, ada lembah, lambda. Itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Dia disebut sebagai lambda. Satu bukit, satu lembah disebut sebagai satu lambda atau satu gelombang penuh pada gelombang transversal. Sedangkan ini simpangannya yang terjauh, ini adalah amplitudo. Bisa juga di sini. Kemudian gelombang longitudinal adalah dia sejajar antara arah getarannya dengan rambatannya. Gelombang longitudinal di sini ada rapatan, ada renggangan. Satu lambdanya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Rumus di gelombang saya bisa tahu di sini bahwa V cepat rambatnya itu sama dengan lambda kali F ya. Contohnya di sini. Oke, panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nanti kita bisa akan tahu di sini ya. Penyelesaiannya di sini T1 sekon, S60 sekon. Nah, kita cari bisa menggunakan rumus lambdanya S per N. Jadi nanti kita bisa ketemu 10 meter per sekon, frekuensinya tinggal bagi N per T, ketemu 6 Hz. Periodenya adalah kebalikan dari frekuensi 1/6, hasil akhirnya bisa 1/6 sekon, atau bisa kita buat desimal 0,17. Kemudian cepat rambatnya adalah bisa dengan mengalihkan lambdanya kali frekuensi, yaitu 10 kali 6 sama dengan 60 meter per sekon. Oke, cukup sekian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.